Pemerintah Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka semakin menambah penderitaan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang semakin menyengsarakan dan menindas. Kami tidak akan diam melihat negeri ini dihancurkan oleh pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat. Hati-hati, hati-hati, hati-hati provokasi. Kawan-kawan, mari kita satu komando, kita putar balik. Karena perjuangan kita tinggal hari ini aja, kawan-kawan. Kita bikin sekte, ayo sekte, ayo sekte, dulu ya. Oke kawan-kawan, mari merapat, nyalakan lilin kita. Kita akan membacakan tuntutan kita pada aksi hari ini. Kawan-kawan, aku mengajak semua kawan-kawan masa aksi untuk merapat ke Mokom. Kita membacakan rilis kita hari ini, tuntutan kita hari ini. Enggak, soalnya langsung ya, dompet, hati-hati dompet. Kawan-kawan yang pegang lilin, kawan-kawan bisa yang pegang lilin di depan Mokom, di depan kita, di depan Mokom sini. Untuk kawan-kawan yang pegang lilin, kami minta untuk ada di depan sini. Kotek-kotek bisa kepalanya dipotek. Langsung jadi aing maung. Dompet, hati-hati dompet. Press rilis Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Gelap. Pemerintah jahat, rakyat sekarat. Ayo bangun persatuan. Keadaan sudah gawat. Adili Jokowi, Ganyang Prabowo. Saat ini Indonesia memasuki babak kelam dalam perjalanan sejarahnya, di mana rakyat dipaksa menanggung beban ketidakadilan yang semakin berat. Pemerintah Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka semakin menambah penderitaan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang semakin menyengsarakan dan menindas. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian dan krisis sosial ekonomi, kebijakan yang diterapkan justru mengarah pada ketidakadilan yang mendalam, merusak tatanan sosial dan memiskinkan rakyat. Penurunan daya beli masyarakat, tingginya biaya pendidikan, pemangkasan anggaran sosial, serta eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan menjadi bukti nyata kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat. Rakyat semakin gusar dan marah melihat kinerja pemerintah yang tak mampu mengatasi permasalahan mendasar bangsa ini. Laporan-laporan terkait meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial terus meningkat tanpa adanya langkah signifikan untuk mengurangi ketidakadilan ini. Pemerintah yang sudah seharusnya hadir untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat kini justru menjadi simbol penindasan. Negara ini seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, namun kenyataannya malah memperburuk kualitas hidup masyarakat, mengabaikan hak-hak dasar mereka
dan membuka jalan bagi semakin kuatnya oligarki yang menguasai negeri ini. Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan Indonesia Gelap memanggil seluruh elemen bangsa untuk bangkit melawan ketidakadilan ini. Kami tidak akan diam melihat negeri ini dihancurkan oleh pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat. Mari kita bersama-sama menyuarakan tuntutan-tuntutan yang akan membawa perubahan nyata bagi masa depan Indonesia. Adapun tuntutan-tuntutan dari koalisi masyarakat sipil adalah sebagai berikut. Tuntutan dari koalisi masyarakat sipil yang pertama, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses dan memperburuk kualitasnya. 2. Cabut PSN bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati, proyek strategis nasional, siap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati. 3. Tolak revisi UU Minerba. Revisi UU Minerba ini hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim terhadap kampus dan lingkungan akademik yang bersuara kritis. 4. Prioritaskan agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Memprioritaskan agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan, salah satunya dengan menerbitkan instruksi Presiden untuk percepatan implementasi UU TPKS nomor 12 tahun 2022, Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004, dan segera mengesahkan RUU PPRT dan penegakan hukum lain yang berpihak pada perempuan. 5. Akui persamaan hak terhadap ragam gender dan seksualitas serta kelompok marginal lainnya. Menuntut pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak kelompok minoritas gender, seksual, serta kelompok marginal lainnya agar terbebas dari diskriminasi dan mendapatkan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. 6. Wujudkan akses inklusif dan ramah disabilitas. Mendesak pemerintah untuk memastikan kebijakan dan infrastruktur publik yang inklusif serta menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Sahkan RUU PPRT perlindungan pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga butuh jaminan perlindungan dengan menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar. Negara harus menjamin pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga. Kedelapan, hapuskan multifungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis. Yang kesembilan, sahkan RUU Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka. 10. Cabut Inpres nomor 1 tahun 2025. Instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap kepentingan rakyat terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. 11. Evaluasi total program makan bergizi gratis. Program ini harus dievaluasi agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik. 12. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan perlindungan hak-hak buruh kampus. 13. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset. Korupsi harus segera diatasi melalui Perpu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi. 14. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Revisi ini berpotensi menguatkan impunitas aparat serta memperlemah pengawasan terhadap mereka. 15. Efisiensi dan rombak kabinet merah putih. Borosnya anggaran pejabat
harus diatasi dengan merombak para pejabat bermasalah. 16. Tolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib. Revisi ini berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. 17. Reformasi Polri. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. 18. Meningkatkan kesejahteraan pekerja kampus dan tenaga kependidikan. Kampus harus memastikan kesejahteraan pekerjanya serta menindak yang tidak menjalankan kewajibannya. 19. Tolak kekerasan pada jurnalis. Tolak pihak asing dan tolak RUU penyiaran. Menolak segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis. Menentang campur tangan pihak asing yang merugikan kepentingan nasional. Serta menolak RUU penyiaran yang dinilai membatasi kebebasan pers dan mempersempit ruang demokrasi. 20. Mewujudkan keadilan di Papua. Menyerukan penghentian kekerasan, pelanggaran HAM, serta kebijakan yang eksploitatif di Papua. Sekaligus mendorong pendekatan yang lebih adil dan berbasis dialog untuk menyelesaikan berbagai konflik di wilayah tersebut. 21. Tolak revisi Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1960. Menolak revisi Undang-Undang Pokok Agraria yang berpotensi menguntungkan korporasi besar dan mengancam hak atas tanah bagi rakyat kecil serta masyarakat adat. 22. Tegakkan K3 di lingkungan kerja. Menuntut penerapan yang ketat terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi pekerja dari kondisi kerja yang berbahaya serta memastikan lingkungan kerja yang aman. Nomor 23. Sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan MK nomor 168 tahun 2024. Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi guna memastikan perlindungan hak-hak pekerja dan kesejahteraan buruh. 24. Hapuskan sistem threshold secara menyeluruh dari sistem perpolitikan di Indonesia. Menolak ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dan presidential threshold yang dianggap membatasi demokrasi serta menghalangi partisipasi politik kelompok-kelompok kecil dan independen. 25. Evaluasi Undang-Undang Pekerja Migran di Indonesia. Mendesak evaluasi terhadap Undang-Undang Pekerja Migran agar memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, termasuk dalam aspek kesejahteraan,
hak legal, dan jaminan keselamatan. 26. Kaji ulang RUU KUHP. Menuntut kajian ulang terhadap rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang mengandung pasal-pasal bermasalah seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan kriminalisasi terhadap kelompok tertentu. 27. Mohon maaf. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hati-hati, hati-hati provokasi. Hati-hati, hati-hati, hati-hati provokasi. Hati-hati. 27. Meningkatkan kesejahteraan pekerja kampus dan tenaga kependidikan serta menindak kampus-kampus yang tidak mensejahterakan pekerja. Pekerja kampus dan tenaga kependidikan adalah pilar penting dalam dunia pendidikan. Kesejahteraan mereka harus diperhatikan dengan serius, terutama di tengah biaya hidup yang meningkat. 28. Hentikan represivitas TNI Polri di Papua. Hentikan operasi militer dari Papua dan berikan akses gratis untuk masuk ke Papua. Kami menuntut agar Papua diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menghentikan segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat di sana. Akses jurnalis juga harus diberikan untuk memastikan transparansi. Setiap tuntutan yang kami sampaikan merupakan hasil dari kajian mendalam oleh setiap organisasi dan kolektif yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil. Kami meyakini bahwa perubahan yang lebih baik hanya dapat tercapai melalui perlawanan yang terorganisir serta persatuan menyeluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, mari kita perluas dentuman perlawanan ini ke seluruh pelosok Indonesia. Saatnya kita mengambil langkah bersama
untuk menyelamatkan bangsa ini dari tangan rezim yang tidak berpihak kepada rakyat. Bertanda koalisi masyarakat sipil Indonesia Gelap. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia! Untuk kawan-kawan, untuk kawan-kawan, Kawan-kawan, satu komando dulu sebentar. Dengarkan dulu instruksi dari mobil komando. Kawan-kawan yang di depan, kawan-kawan yang di depan, kawan-kawan yang di depan, kawan-kawan berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Yang di depan, masih masa aksi terbuka. Lemparan kepada petugas. Mohon tidak melakukan provokasi. Lebih melemparkan benar-benar berbahaya.